Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Ada seorang ibu dan anak menjadi pembicaraan di media sosial. Nyoman Sakiarsih membawa media penampakannya. Dan Max ini mulai dikenalkan dengan pendakian gunung sejak usia 5 bulan. Dan kegiatan ibu dan anak ini akhirnya berlanjut begitu pemirsa hingga sekarang. Max! Susah. Nyoman Sakiarsih, ibu yang berprofesi sebagai dokter hewan, dikenal sering mengajak anaknya turut serta menjalani hobinya untuk mendaki gunung. Nyoman mengaku sudah mendaki 15 puncak gunung bersama Max. Sampai juga kita di Merbabu. Kegiatan ini ia awali sejak Max berusia 5 bulan. Nyoman merasa lebih mudah mengawasi Max saat melakukan pendakian bersama. Ia juga berusaha memberikan waktu sepenuhnya untuk Max saat melakukan pendakian. Karena biasanya ia selalu sibuk dengan aktivitasnya sebagai dokter hewan. Walaupun tidak mudah, Nyoman bangga karena Max kini tumbuh menjadi anak yang tangguh, menghargai kehidupan, dan tentu saja mencintai alam sekitar. Aksi Nyoman dan Max mendaki gunung ramai dibicarakan netizen di media sosial. Bahkan, pengikut di Instagram 7.000 lebih. Mayoritas pengikutnya mengapresiasi hobi Nyoman dan Max ini. Ya, pemirsa sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia. Nah, itu dia tuh di belakangnya lari-lari Max. Itu dia yang tidak bisa berhenti mengeksplor studio ini. Mungkin kebiasaan di gunung dan sang ibu yang membawa Max. Akhirnya saya manggilnya Nyomis saja ya, lebih akrab. Mbak Nyomis, ini luar biasa loh perbincangan di sosial media. Saya sendiri, saya seorang ibu, belum 3 tahun, udah 15 gunung di Indonesia. Dan salah satunya ini pemirsa adalah Gunung Rinjani. Salah satu gunung yang sangat susah ditaklukkan. Ini awalnya kenapa dan gimana? Akhirnya oke deh, bawa aja deh kayaknya anak buah ke gunung gitu kan. Masih usia 5 bulan kalau tidak salah. Mbak Nyomis. Ya, pertama kalinya memang kita di Bromo ya, 5 bulan itu. Aku saat itu memang butuh sekali liburan karena harus berada dalam tekanan dan harus memutuskan. Jadi aku butuh refreshing, tapi posisinya saat itu ya aku hanya berdua sama anakku dan aku nggak mungkin tinggal dia. Jadi kita mempersiapkan sedetail mungkin untuk bisa berangkat ke sana. Oke, jadi berawal dari situasi yang membuat Mbak Nyomis ini berada dalam tekanan, pusing, stres, kita harus go somewhere, bawa anak, tetap bertanggung jawab sebagai ibu, akhirnya memutuskan untuk pergi ke Bromo. Have you lost your mind? Itu mungkin pertanyaan yang sering sekali ada di timeline Anda. Saya followers di Instagramnya, ada pro dan kontra. Ada yang mengagumi, wah Mbak Nyomis keren banget, membiasakan anak sejak dini dengan alam. Sementara orang tua yang lainnya katakanlah membiasakan dengan gadget gitu. Nah tapi di sisi lain juga ada yang, hah? Itu anak kecil, gimana kalau di atas kena hipotermia dan lain-lain, Mbak Nyomis? Jadi memang pada awalnya aku sudah melihat dia tuh senang sama dingin ya. Jadi dia nggak ada masalah di perjalanan. Kita mencoba pilih di Bromo itu karena kan tepatnya dekat dengan kota. Dingin itu bisa kita atasi dengan dibungkus dan yang penting logistik apa yang dia butuhkan, susu, makanan itu tersedia. Jadi dan juga menjaga badannya tetap hangat. Waktu itu kita berangkat cuacanya juga bagus kan. Jadi kita coba berangkat dan ternyata dia menikmati di sana. Aku juga nggak berpikir akan berlanjut lagi. Tapi karena ketika dia gendong gitu malah goyang-goyang, exciting gitu, terus tidur. Kalau berhenti jalan, berhenti trekking, dia tendang-tendang lagi. Jalan mah, jalan mah. Iya, seakan ngomong begitu kan, waktu itu masih 5 bulan. Kok dia seneng ya gitu. Jadi aku penasaran lagi setelah turun itu, aku coba browsing-browsing untuk gendongan. Terus merencanakan perjalanan berikutnya. Tapi semuanya bertahap dari yang tingkatannya cuma berapa jam naik gitu. Kita coba dulu deh Gunung Batur gitu. Kan itu cuma berapa jam naik. Ternyata itu waktu itu aku gendong sendiri. Ternyata ya dianya seneng banget di atas gitu. Nah, sebelum melakukan perjalanan, saya tahu Anda juga dokter hewan begitu ya. Jadi ada pengetahuan medis lah sebelum pergi ke atas. Tapi maksudnya kayak kondisi fisik dari seorang dewasa saja kan harus diperhatikan sebelum naik gunung. Nah, ini apalagi kondisi anak dengan hei ganteng, segala peralatannya begitu kan, katakanlah makanannya, susunya, popoknya mungkin karena pada saat itu kan usianya masih bulan ya, hitungan bulan. Iya, semuanya aku kalkulasi, termasuk ketika akhirnya kita tahu setelah dari Dieng kan itu Prau dan Sikunir itu hanya bukit sebenarnya, tapi itu kan masih bisa sedikit kan bawaan. Lalu kemudian kita nyoba
bisa nggak nih, bisa nginep nggak nih dia. Jadi coba Pepandayan, ternyata dia enjoy, malah lari-lari di sana karena ada lapangan luas, Edelweiss gitu. Ya udah kita coba ke Rinjani. Nah di situ aku lebih survei lagi, jadi berapa lama perjalanannya, mulai dari bandara sampai itu di perjalanan, karena dia nah aku malah lebih takut gitu, dibanding karena sudah di gunungnya udah tahu kayak gimana, dia kalau ngelihat pohon menjuntai-juntai malah seneng gitu. Jadi aku nggak worry, malah worry di perjalanan itu aku kalkulasi berapa lama kira-kira dia butuh apa, berapa jumlah popok, berapa jumlah susu, makanan alternatif kalau dia nggak suka, termasuk obat-obatannya. Iya, tidak salah kan kalau Rinjani itu katakanlah harus melalui jalur darat yang memakan waktu belasan jam. Kalau Rinjani cuma berapa jam, kalau Tambora yang waktu itu 14 jam. Rinjani ya, 14 jam di darat. Terus jadi naik bis. Kayak anaknya nggak mau diem nih, lihat anaknya aktif banget kan, senang menyukai alam dan lain-lain. Cara mengatasinya pada saat itu jadi gimana? Justru memang ceritanya lebih seru memang pas di Tambora itu. Aku juga langsung deg-degan, ini bisa nggak ya, dia mau diem nggak ya di bis yang seperti Metro Mini gitu, terus di dalamnya itu ada banyak ya bau-bauan lah ya, bisa mabok atau enggak. Ternyata kita main, cuman akunya mesti atur tidur dibuat yang nyaman. Iya, itu berdua aja, tapi memang ada teman, cuma kan kursinya juga beda kan. Aku cuma berdua aja sama dia, jadi aku atur gimana tidur dibuat yang nyaman. Tiba-tiba ada ke Rinjani, ke Tambora, segala macam. Nah ini sebenarnya tuh di plan nggak sih? Karena udah tahu mungkin anaknya suka adventure gitu kan, anaknya suka naik bersama ibunya untuk hey inilah apa namanya cara atau jalan yang resmi dan juga safety tentunya. Iya, aku memang tergantung survei bagaimana kondisinya. Misalnya kayak di Semeru, kalau misalnya ada batu-batuan, aku langsung prepare helm. Dari perjalanan kita waktu itu aku bawa pelampung. Ternyata karena kita nggak bisa balik ke Jakarta lagi, baru meletus itu kan di Rinjani ya? Di Rinjani, jadi kita lewat darat terus langsung nyebrang ke Bali. Nah itu aku langsung keluarin pelampungnya, jadi berguna banget gitu. Semuanya detail-detailnya aku lihat kondisi alamnya bagaimana, aku survei dulu medannya, cuacanya seperti apa, terus telepon base camp, mereka ready nggak gitu. Ada kan kita butuh bantuan porter juga, aku nggak handle dia sendirian, aku nggak gendong sendirian, aku lebih prepare. Lumayan berat gitu, aku udah nggak sanggup. Berapa kilo sih? Sekarang udah mau 14-15 ya. Udah mau 15. Kalau mau hampir 20 kilo. Waktu aku terakhir merbabu masih bisa gendong sendiri. Itu juga karena yang lain udah nggak sanggup gendong karena treknya licin. Aku nggak mau dia di orang yang main perosotan terus dia digendong gitu. Jadi aku pelan-pelan aja bawa dia turun. Nah untuk mengatasi katakanlah apa ya? Keselamatan. Mereka selalu bertanya bahwa yakin bahwa anak kecil itu pernah tidak ada yang sampai kayaknya nggak bisa deh Mbak, soalnya kita terlalu keselamatan begitu kan, usianya belum 3 tahun gitu pada saat itu. Ada tidak yang katakanlah melakukan penolakan dan akhirnya tidak jadi naik gunung? Cuman waktu itu kita sebenarnya sebelum ke Rinjani itu rencananya pengen ke Semeru, tapi karena nggak boleh kita nggak. Terus aku tanya lagi, emang Rinjani mau kasih gitu? Dulu aku pernah kontak, mereka nggak kasih, mereka cuma kasih sampai Pelawangan, nggak sampai puncak gitu. Tiba-tiba mereka bilang bisa gitu, yakin bisa. Setelah kita muncak, aku tanya lagi sama guide-nya, kenapa dulu kita dikasih kalau anak lain ini kayak pertama ya? Karena ibunya mengizinkan dan kelihatan ibunya siap gitu. Dan ternyata di puncak juga dia senang-senang aja. Dia itu tipenya memang hiperaktif tapi dia terkontrol. Kalau nggak ditemenin dia nggak mau. Jadi dia nggak bakal lari-lari tiba-tiba kalau kata orang takut nyemplung jurang itu enggak gitu. Iya itu kan yang beberapa saya rajin banget gitu kan lihat Instagramnya ada haters yang aduh itu gimana sih kok ibunya tidak bertanggung jawab. Itu ada banget gitu kan haters seperti itu. Lalu kok dibiarkan saja begitu, apalagi pernah dia lari-lari sambil pakai popok aja terus kayak
diperlihatkan kayak hey, I'm the king of the world. Itu gimana reaksinya? Dan tentunya saya berpikir ini ibunya yang gimana nih gitu kan, ibunya sudah mengestimasi keselamatan dong tentunya. Iya, semua sama obat-obatan semuanya sudah kupersiapkan, termasuk ya misalnya kalau dia diare, dia sembelit waktu